Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mem Alfi di pembelajaran IPA kelas 8. Setelah kemarin Anda semua belajar tentang gerak tumbuhan dan gerak hewan, Anda sudah mengenal apa itu endonom, apa itu esionom, apa itu higroskopis. Nah, sekarang kita move on ke materi berikutnya, masih tentang sistem gerak, masih tentang gerak. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang sistem gerak manusia. Nah, siap-siap ya. Sebenarnya ini materi pernah Anda pelajari dulu di SD ya. Ini jadi kebanyakan kalau ini mengulang, sedikit banyak mengulang. Ya, mengulang tentang sistem gerak manusia. Oke, saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, harapannya nanti Anda mampu membedakan apa itu alat gerak pasif dan apa itu gerak aktif dan perannya masing-masing. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa mengelompokkan macam-macam tulang berdasarkan bentuk dan penyusunnya. Kemudian yang ketiga, Anda mampu mengidentifikasi macam-macam tulang penyusun rangka. Yang keempat, Anda bisa mengidentifikasi macam-macam sendi dan fungsinya serta contohnya masing-masing. Dan yang kelima, Anda mampu mengidentifikasi macam-macam otot, fungsinya juga dan juga contohnya masing-masing. Dan yang terakhir, Anda juga mampu menjelaskan, mendeskripsikan macam kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak manusia dan menyampaikan tips bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, itu tujuan pembelajarannya banyak ya. Tapi karena ini materinya sudah pernah Anda pelajari, saya harap ini jadi lebih mudah. Kita cuma mengingat kembali aja ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, nah ini Mem Alfi mau ngajak nyanyi ya. Ikut nyanyi ya. Ini Mem Alfi pakai lagu ala Lihat Kebunku ya. Enggak apa-apa, alay-alay dikit ya. Balik ke masa kecil ya. Ini liriknya tentang pembelajaran kita hari ini tentang alat gerak ya. Judulnya Lihat Tulangku. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Lihat badanku, kokoh kuat tegap, dari kepala hingga ujung kaki. Tahukah kamu mengapa begitu? Karena ada tulang dan otot. Tulang dan otot itu alat gerak, bergerak aktif maupun pasif. Harus dijaga kesehatan tulang, makan bergizi, juga olahraga. Nah, pardon my voice, maaf ya kalau suaranya tidak merdu. Nah, dari lagu barusan kita tahu kalau alat gerak kita terdiri atas tulang dan otot. Tulang dan otot itu terdiri atas tulang itu sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak yang aktif. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke materinya. Jadi sistem gerak manusia meliputi tulang dan otot. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, otot itu adalah alat gerak aktif. Kenapa disebut aktif? Karena otot dapat menghasilkan gerak sendiri melalui reaksi fisiologis. Jadi otot itu bisa memanjang, memendek, berkerut, memanjang. Ya, itu otot. Jadi dia bisa bergerak sendiri melalui reaksi fisiologis. Sedangkan tulang dan sendi merupakan gerak pasif karena tidak bisa bergerak. Tulang sama sendi itu bergerak karena mengikuti gerakan otot. Kan pada tulang-tulang kita ya, di sini tulang tengkorak, tulang tangan sampai tulang jari kaki itu semuanya diselimuti oleh otot. Dan otot itu yang menggerakkan tulang-tulang. Jadi otot dan tulang saling bekerja sama membuat kita bisa bergerak. Nah, itu. Nah, adapun fungsinya masing-masing. Yang pertama, fungsi rangka. Itu Anda bisa baca ini ya, memberi bentuk dan ukuran tubuh. Memang perbesar. Oke. Memberi bentuk dan ukuran tubuh. Mulai dari tulang wajah ya. Kemudian tulang badan dan tulang anggota gerak. Kemudian yang kedua, membentuk persendian.
yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga, sebagai tempat perlekatan otot. Yang keempat, bekerja sebagai pengungkit, ya. Kemudian menyokong berat badan, melindungi organ-organ lunak seperti otak, sumsum, tulang belakang, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel darah dan sel imunitas yang terjadi di sumsum tulang kita, dan yang terakhir sebagai tempat penyimpan kalsium. Adapun fungsi otot yang pertama sebagai penggerak tubuh. Ini tadi ya. Jadi otot sebagai alat gerak aktif, dia menggerakkan tubuh kita. Kemudian yang kedua menyusun dan melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga melindungi dan memperkuat persendian. Yang keempat menghasilkan panas. Itu fungsi rangka dan otot masing-masing. Sudah jelas kan? Nah, sekarang kita bisa move on. Sebelum kita lanjutkan, nah, Mem Alfi ngajak nyanyi lagi. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam tulang lewat lagu, ya. Di sini lagunya pakai ala kodok ngorek, ya. Masih ingat kan ya? Nah, sama-sama ya. 1, 2, 3. Macam tulang ada 2 macam. Dibedakan dari bentuk dan komponennya. Tulang keras banyak zat kapurnya. Tulang lunak banyak kolagennya. Bentuk tulang itu ada 3. Tulang pipih, tulang pipa, juga tulang pendek. Tepuk tangan. Oke, dari lagu tadi kita belajar tentang macam tulang berdasarkan komponen, ya, dan juga bentuknya. Nah, di sini di sampingnya Anda bisa lihat di situ memang ditampilkan gambar macam tulang berdasarkan komponennya. Ada 2 macam, yaitu tulang keras atau tulang padat dan juga tulang rawan. Yang bagian atas nih, ini ya. Ini adalah contoh tulang sejati, tulang keras. Ya, yang keras ya. Contohnya pada tulang paha, tulang tengkorak kita. Nih, tersusun atas tulang sejati, tulang lengan, tulang jari-jari, semuanya dari tulang keras. Kemudian ada tulang rawan. Ini gambarnya seperti ini ya. Tulang rawan atau tulang lunak, belung enom ya. Tahu istilah belung enom ya, sama. Nah, contohnya pada tubuh kita terjadi di sini. Ini tulang lunak ini. Tulang hidung ya, tulang telinga. Ini kemudian pada persambungan persendian, di persambungan tulang rusuk itu juga tersusun atas tulang lunak atau tulang rawan atau belung enom. Itu macam tulang berdasarkan komponennya, ada 2 ya, tulang keras dan tulang lunak. Oke, selanjutnya juga ada macam tulang berdasarkan bentuknya ya, bisa dicek di buku nanti. Contohnya masing-masing ada 3 macam, yaitu tulang pipih. Tulang pipih itu yang bentuknya gepeng pipih. Ini contohnya tulang tengkorak kita. Itu pipih ya. Kemudian tulang pipa yang panjang. Contohnya pada tulang lengan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, itu termasuk tulang pipa. Kemudian ada tulang pendek. Yang pendek-pendek ya, misalnya tulang jari-jari tangan. Itu termasuk tulang pendek ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita setelah tahu perbedaan dari segi bentuk dan komponen, sekarang kita lanjutkan mengenali bagian-bagian tulang yang kita punya. Ya. Nah, di sini yang kita pelajari pertama adalah tentang tulang badan. Jadi secara umum rangka kita itu dibagi menjadi 2 ya. Ada rangka badan. Rangka badan itu rangka sumbu, rangka aksial. Jadi yang lurus di tengah ini itu rangka badan. Dan ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu yang samping, sebelah samping. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama kali ini tentang rangka badan. Nyanyi lagi.
Nyanyi lagi ya. Kali ini ada yang ala Kuch Kuch Hota Hai. Tahu enggak ya kalian lagu India ini? Kuch Kuch Hota Hai. Coba ya. 1, 2, 3. Tulang badanku ada 6 macam. Tengkorak, gelang bahu, lalu tulang dada. Keempat tulang rusuk, kelima gelang panggul, keenam tulang belakang. Itulah semuanya. Gelang bahuku, belikat dan selangkah. Tulang rusukku, sejati palsu melayang. Tulang belakangku, tulang leher punggung, tulang pinggang kelangkang, juga tulang ekor. Tulang dadaku, hulu badan tajuk pedang, gelang panggulku, usus duduk kemaluan. Nah, itu bisa mempermudah menghafal ya. Nah, sekarang dari lagu tadi kita uraikan ya. Tadi disebutkan rangka badan, yang rangka sumbu ada 6 macam ya. Yang pertama tengkorak, gelang bahu, tulang dada, rusuk, tulang panggul, dan tulang belakang. Nah, di sini kita pelajari dulu yang tulang apa ini? Tulang belakang ya. Oh, maaf, kepencet dong. Ini gimana ini? Mau turun. Oke. Di sini tulang belakang dibagi menjadi, Anda bisa lihat di gambar ya, fokus ke gambar. Ada 7 ruas tulang leher. Nih, tulang leher. Kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang. Kemudian ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Tulang kelangkang ada 5 ruas, tulang ekor ada 4 ruas. Ini yang termasuk bagian ke-6 tadi ya, tulang belakang. Nah, dilanjutkan di sini, fokus ke sini dulu. Ini tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu banyak macamnya ya. Anda bisa juga menghafal, di buku siswa juga ada. Yang pertama ini tulang dahi, tulang baji ini samping mata. Kemudian ada tulang pipi, tulang pelipis bagian samping atas telinga. Tulang ini tulang apa namanya? Parietal, tulang ubun-ubun ya. Terus bagian kepala belakang, tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang air mata, tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah. Itu penyusun tulang tengkorak. Kemudian ini gelang panggul. Yang gelang panggul ini terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan ya. Kemudian ini gelang bahu. Gelang bahu terdiri atas tulang selangka, ini yang bagian sini ya, Anda bisa merabanya, tulang selangka dan tulang belikat ya. Kemudian ini gambar tulang dada yang tengah ya, dan tulang rusuk. Tulang rusuk dibagi menjadi tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu, juga ada tulang rusuk yang melayang. Nanti cek bagian lengkapnya ada di buku siswa ya. Oke, itu tadi tentang rangka badan. Sekarang kita lanjut ke rangka anggota gerak atau tulang anggota gerak. Nyanyi lagi. Nggak apa-apa ya. Emang Mem Alfi pakai metode ini untuk mempermudah mengingat ya. Nah, sekarang untuk anggota gerak kita coba nyanyi lagi pakai lagu Aku Seorang Kapiten ya. 1, 2, 3. Aku punya alat gerak, gerak atas, gerak bawah, kaki berjalan prok prok prok, tangan menepuk plak plak plak. Gerak atas ada lengan, tulang pengumpil dan hasta, tulang pergelangan tangan,
tulang jari jangan lupa. Gerak bawah ada paha, tulang kering juga betis, ada tulang telapak kaki, juga jari-jari kaki. Nah, itu tulang anggota gerak. Seperti yang Mama Alfi bilang tadi, bagian samping ya, bagian samping ini samping, ini tulang anggota gerak ya. Tulang anggota gerak, maaf ya, tulang anggota gerak ini gambarnya sudah bisa dilihat. Nah, terdiri atas tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang pengumpil ya. Pengumpil itu yang lurus dengan jempol. Tulang pengumpil atau radius sama tulang hasta atau ulna. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian alat gerak bawah itu terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Itu rangka atau tulang anggota gerak. Nah, ini tampilan secara menyeluruh sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia ya. Anda bisa pelajari di buku, ada lengkap gambarnya, oke? Atau Anda bisa browsing di internet kalau tidak puas dari yang di buku. Itu tentang rangka. Nah, lanjut macam-macam sendi. Macam-macam sendi. Ini kalau dulu SD juga Anda pelajari, mungkin yang Anda tahu sendi itu cuma ada 5. Ya, cuma ada 5 saja, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sama sendi engsel. Itu saja mungkin yang Anda pelajari di SD. Nah, di SMP nambah ilmunya ya, ilmunya nambah. Jadi secara umum sendi itu dibagi menjadi 3 kelompok besar ya, 3 kelompok besar, yaitu sendi mati atau sinartrosis, kemudian sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak yaitu diartrosis. Nah, yang Anda pelajari di SD itu hanya bagian dari diartrosis atau sendi gerak saja. Nah, sekarang berarti nambah ilmu tentang sinartrosis, sendi mati. Sendi mati, yang namanya sendi adalah penghubung antar tulang ya. Sendi mati adalah penghubung antar tulang yang tidak mungkin ada gerakan sama sekali ya. Jadi tulangnya saling terhubung tapi tidak memungkinkan ada gerakan. Di sini dicontohkan yang sendi mati adalah sendi yang menyusun tengkorak kita. Jadi tulang dahi gabung dengan tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang pipi, dan sebagainya, itu pakai sendi mati. Jadi tidak mungkin ada gerakan ya. Itu sendi mati. Kemudian yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis. Ini memungkinkan sedikit gerakan. Misalnya pada sendi yang menghubungkan tulang-tulang, ruas-ruas tulang belakang ya, itu termasuk sendi kaku. Kemudian yang sendi gerak ini ada banyak macamnya. Sudah pernah Anda pelajari di SD, mungkin masih hafal ya. Yang pertama macam sendi gerak ada sendi peluru. Sendi peluru ditemukan ini di gelang bahu sama gelang paha. Gerakannya 360 derajat, bisa gerak bebas ya. Kemudian sendi putar, ini ditemukan di sini di leher. Ini sendi putar. Kemudian sendi pelana ditemukan di sini ya, di ibu jari. Ini sendi pelana. Sendi engsel ini antara tulang lengan dan tulang pengumpil, lengan atas lengan bawah, ini ada sendi engsel, gerakannya satu arah ya. Di rahang ini juga ini juga sendi engsel. Kemudian sendi luncur atau sendi geser ini ada di pergelangan tangan. Ini ada tulang-tulang kecil di sini, itu yang memungkinkan gerak bergeser dikit-dikit gitu ya. Itu termasuk sendi luncur. Jadi itu macam-macam sendi ya. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi gerak contohnya ada sendi peluru, sendi putar, pelana, engsel, dan sendi luncur. Wow, banyak sekali materinya ya. Semangat ya, masih semangat ya. Oke, lanjut ke macam-macam otot. Otot itu bukan yang kelihatan di sini ya, yang pembuluh darah. Ini yang biru-biru kelihatannya, ini mungkin banyak yang nyebut ototnya kelihatan, tapi itu salah ya. Itu salah. Yang kelihatan ini adalah pembuluh darah. Sementara otot itu apa? Otot itu adalah daging. Daging di sini ini termasuk lidah saya, ini juga termasuk otot. Jadi yang membungkus tubuh kita di bawah kulit ini ada otot. Itu otot ya.
tidak terlihat dari luar. Nah, otot sistem gerak manusia ada 3 macam, otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Apa bedanya masing-masing? Kita bahas di slide berikutnya. Ini otot polos, bentuknya gelendong, ujung runcing. Ya, inti selnya 1, letak inti sel di tengah. Bekerjanya di luar kesadaran. Maksudnya di luar kesadaran ini tanpa perintah dari kita. Jadi bekerja secara otomatis, ya, tanpa perintah dari kita, tanpa kesadaran kita. Reaksinya atau geraknya lambat, terus tidak cepat lelah. Contohnya misalnya pada lambung, pembuluh darah, usus, ya. Lambung itu bergerak. Apa Anda memerintahkan lambung untuk bergerak? Apakah Anda sadar menggerakkan lambung Anda? Tidak. Karena lambung, usus, pembuluh darah tersusun atas otot polos yang bergerak secara otomatis, perintah langsung dari otak. Ya. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik bentuknya silindris memanjang, inti selnya banyak, letaknya di tepi, bekerja di bawah kesadaran. Berarti atas perintah kita sadar melakukan gerakan otot lurik. Reaksinya cepat lelah, ya. Gerakannya cepat dan juga cepat lelah. Di mana kita menemukan otot lurik, ya, yang nempel di tubuh kita, otot rangka ini, ya. Otot rangka. Kemudian otot jantung bentuknya silindris memanjang, hampir sama dengan otot lurik tapi dia bercabang. Inti selnya 1, letaknya di tengah, bekerja di luar kesadaran. Jantung kita itu bekerja di luar kesadaran. Anda kan tidak memerintahkan jantung Anda bergerak, ya. Dia dari Anda lahir, sebelum Anda lahir pun dia sudah berdetak. Anda tidak sadar nyuruh jantung itu berdetak, kan, ya. Dia berdetak dengan sendirinya automatically, ya. Kemudian bergeraknya lambat, jeduk jeduk jeduk, tapi tahan lama, ya. Dari Anda lahir, sebelum lahir sampai sekarang jantung berdetak. Apa pernah istirahat jantung Anda berdetak? Pernah enggak? Jantung Anda istirahat 1 menit aja? Enggak pernah, ya. Kalau istirahat sebentar sudah out sudah, ya. Itu otot jantung. Nah, kita semua sudah belajar tentang tulang, otot sendi. Sekarang sampai pembahasan terakhir, yaitu kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Di sini ada beberapa contoh dari Mem Alfi. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang, ya. Fraktura atau patah tulang itu termasuk sakit, ya, kecelakaan. Kemudian ada rachitis. Rachitis ini biasanya karena kekurangan suplai vitamin D, akibatnya pertumbuhan tulang tidak sempurna membentuk huruf O atau X, itu rachitis. Kemudian osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ini Anda bisa lihat ada 2 gambar, ya, tentang osteoporosis dibandingkan dengan yang tulang normal. Anda bisa lihat massa tulangnya untuk penderita osteoporosis itu berkurang, keropos, sehingga tidak mampu menyokong tubuh dengan baik. Biasanya terjadi pada perempuan usia senja, ya. Hati-hati yang perempuan, harus konsumsi banyak kalsium. Kemudian penyakit polio di samping kanan sendiri nih, ya. Ini karena serangan virus polio. Biasanya kalau Anda masih kecil, orang tua Anda membawa Anda ke posyandu atau bidan untuk mendapatkan vaksin polio. Jadi supaya tubuh kita terbebas dari polio, ya. Alhamdulillah sekarang anak Indonesia sehat-sehat semua. Kemudian gambar bawah itu ada skoliosis, kelainan di mana tulang punggung itu membengkok, ya. Kemudian ada kifosis, tulang punggung membungkuk. Kemudian ada lordosis, tulang bungkuk, apa ya ini, ya, kalau lordosis ini, ya, ndekek gini loh, gimana, ya, terlalu tegak gitu, ya, orangnya. Nah, dan yang terakhir kelainannya tentang kanker tulang. Tapi masih banyak kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak manusia selain yang dicontohkan Mem Alfi. Nah, oke, terakhir kesimpulan kegiatan kali ini, Anda sudah belajar macam tulang, ya. Berdasarkan bentuknya ada tulang panjang, tulang pendek, dan tulang pipi. Kemudian macam tulang berdasarkan komponennya ada tulang keras dan tulang rawan. Kemudian komponen penyusun rangka ada rangka badan, rangka sumbu, ya, dan rangka anggota gerak. Kemudian macam otot ada otot lurik, otot polos, otot jantung. Kemudian macam sendi ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, itu pembelajaran kita hari ini tentang sistem gerak manusia. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf kalau Mem Alfi menjelaskannya terlalu cepat, ada kalimat yang kurang dipahami, belibet, mohon maaf ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan terkait materi ini bisa langsung japri Mem Alfi ya, bisa via grup atau langsung tanya-tanya ke Mem Alfi. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat belajar mandiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.